Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi termuda di Pulau Kalimantan. RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya telah disetujui oleh rapat paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Saat ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertekad untuk melakukan pemekaran kabupaten di daerahnya. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haji Irianto Lambire secara langsung meminta Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyisipkan 5 calon daerah pemekaran kabupaten di Kaltara. Peluang penyisipan itu seiring dengan akan dimekarkannya Papua menjadi 3 provinsi baru di Indonesia. Untuk pemekaran kabupaten di kota Kaltara itu, menurut Gubernur, seiring dengan kepentingan strategis nasional di wilayah perbatasan Indonesia, mengingat Provinsi Kalimantan Utara berada di wilayah perbatasan dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa bulan lalu, Gubernur Kalimantan Utara bersama pimpinan DPRD, Bupati Bulungan, dan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah diterima oleh Mendagri Profesor Tito Karnavian. Didampingi semua pejabat eselon 1 Kemendagri, termasuk Ditjen Otda, membahas usulan pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara. Seperti kita ketahui, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengajukan 5 berkas pemekaran wilayah baru ke Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, Kota Tanjung Selor. Seperti diketahui, Tanjung Selor merupakan satu dari 10 kecamatan di Bulungan. Hal itu menjadi atensi tersendiri bagi banyak pihak untuk menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru. Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Utara, Andi Hamzah, mengumumkakan bahwa pihaknya akan kembali mendesak pemerintah pusat, bahkan sebagai wakil rakyat sekaligus anggota partai politik, perlu menempuh jalur politik agar Tanjung Selor diberi kebijakan khusus soal pemekaran daerah. Dalam pansus itu akan melibatkan sejumlah anggota DPRD Kalimantan Utara. Artinya, banyak anggota partai politik yang terlibat dalam mendorong ke pemerintah melalui jalur partainya masing-masing. Kedua, Kabupaten Bumi Dayak. Jika usulan kabupaten ini gol, 6 kecamatan yang akan tergabung dalam Kabupaten Bumi Dayak memiliki lokasi yang strategis bagi NKRI. Sebab daerah yang dihuni penduduk sebanyak 57.513 jiwa itu berada persis di garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah penduduk di 6 kecamatan meliputi Sebuku, Tulin Onsoi, Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung, dan Sembakung Atulai. Lebih banyak dibanding saat Kabupaten Tanah Tidung dibentuk 4 tahun lalu. Yang ketiga, Kabupaten Krayan. Saat ini Krayan masih berstatus sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan. Kecamatan Krayan terletak di bagian barat Kabupaten Nunukan, terdiri dari 23 desa. Pusat pemerintahan berada di Longbawan. Penduduk Krayan sebagian besarnya adalah penduduk asli Kalimantan, yaitu suku Dayak Lundaye. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 777,91 km persegi, dengan populasi di tahun 2021 berjumlah 3.456 jiwa dan kepadatan berjumlah 3.456 jiwa. Yang keempat, Kabupaten Krayan Hulu. Krayan Hulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malinau. Kecamatan ini berbatasan di sebelah barat dengan Malaysia. Dalam wilayah Kecamatan Krayan Hulu terdapat sejumlah desa, diantaranya Long Betau,
Long Nawang, Long Payau, Long Tamuyat, dan Nawang Baru. Kemudian Kota Sebatik. Kecamatan Sebatik terletak di ujung timur Kabupaten Nunukan. Terletak di Pulau Sebatik yang terbagi dua dengan Sabah, Malaysia. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Nunukan. Memiliki potensi utama di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, terutama padi, pisang, kakao, ikan teri, dan udang. Bagi Kalimantan Utara, usulan pemekaran daerah khususnya ibu kota provinsi yang berkedudukan di Tanjung Selor yang berstatus kecamatan menjadi perhatian tersendiri, apalagi berdasarkan ketentuan seyogyanya berkedudukan di Kota Datu Kabupaten. Usulan pemekaran daerah di Indonesia sejauh ini masih terkendala moratorium. Saat ini usulan pemekaran sebenarnya sudah ada dan pemerintah pusat juga sudah melakukan kajian. Nah, itulah informasi tentang rencana pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi baru di channel ini.